Usia Yogyakarta. Hari ini kita akan membahas soal PubMed, asuhan antenatal care tentang hiperemesis gravidarum. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Soal pertama, seorang perempuan umur 26 tahun G1 P0A0 datang ke PMB dengan keluhan mual muntah 13 kali sejak 3 hari yang lalu. Berdasarkan hasil anamnesis, nafsu makan tidak ada, turgor kulit menurun, nyeri pada epigastrium, dan ibu merasa khawatir dengan kondisinya. Dari hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius, tinggi badan 159 cm, BB sebelum hamil 53 kg, setelah hamil 51 kg, TFU 2 jari di atas simpisis. Pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan dalam kasus tersebut? A. Beri vitamin. B. Lakukan rujukan. C. Anjurkan ibu untuk bed rest total. D. Pasang infus dan berikan sedatif. E. Berikan ibu obat anti mual dan muntah. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan bidan dalam kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Lakukan rujukan. Dari kasus tersebut diketahui ibu datang ke PMB dengan keluhan mual muntah 13 kali sejak 3 hari yang lalu. Berdasarkan hasil anamnesis, nafsu makan tidak ada, turgor kulit menurun, nyeri pada epigastrium, sehingga ibu perlu dilakukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi, puskesmas ataupun rumah sakit untuk dilakukan pemasangan infus dan pemberian sedatif, karena bidan tidak memiliki kewenangan dalam pemasangan infus dan pemberian sedatif. Seorang perempuan umur 25 tahun G1 P0A0 datang ke puskesmas diantar suaminya dengan keluhan mual muntah dengan frekuensi lebih dari 7 kali sehari. Dari hasil anamnesis, ibu selalu muntah setiap makan dan minum air. Tidak makan sudah 3 hari, lemah, mata cekung, dan susah tidur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60 mmHg, suhu 37 derajat Celcius, nadi 90 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, TFU 3 jari di atas simpisis, BB mengalami penurunan sebanyak 5 kg dari sebelumnya, BB 55 kg, tinggi badan 152 cm, dan nafas berbau aseton. Pertanyaannya, apakah tindakan bidan yang tepat sesuai kasus tersebut? A. Pemenuhan kebutuhan nutrisi. B. Anjurkan ibu banyak minum. C. Berikan konseling dan anjurkan ibu istirahat yang cukup. D. Kolaborasi dengan dokter dengan pasang cairan infus glukosa 5% dan berikan sedatif. E. Kolaborasi dengan dokter memberikan ibu obat anti mual dan vitamin B kompleks. Apakah tindakan bidan yang tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya D. Kolaborasi dengan dokter dengan pasang cairan infus glukosa 5% dan berikan sedatif. Dari kasus tersebut diketahui ibu mengalami hiperemesis gravidarum. Tanda dan gejala hiperemesis gravidarum: muntah berlangsung terus, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, kulit dehidrasi, tonus lemah, nyeri di daerah epigastrium, tekanan darah turun dan nadi meningkat, lidah kering, mata cekung, sehingga bidan perlu melakukan tindakan yaitu dengan berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian cairan infus glukosa dan pemberian sedatif. Keuntungan cairan infus glukosa yaitu dapat mengganti cairan yang hilang dan berfungsi sebagai sumber energi, sehingga terjadi perubahan metabolisme dari lemak dan protein menjadi pemecah glukosa, dan pemberian sedatif bertujuan untuk menurunkan frekuensi mual dan muntah serta perbaikan tanda-tanda vital. Seorang perempuan umur 24 tahun G1 P0A0 umur kehamilan 10 minggu datang ke PMB dengan keluhan mual muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, ibu muntah setelah makan dan tidak nafsu makan karena terasa mual. Ibu khawatir akan terganggu aktivitasnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, berat badan 50 kg, tinggi badan 155 cm, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit.
penata laksanaan bidan yang paling tepat pada kasus tersebut: A. Makan sering dengan porsi kecil, B. Menghindari makanan yang terasa pedas, C. Menghindari makanan rendah lemak kurang dari atau sama dengan 10%, D. Mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C, E. Menganjurkan makanan tinggi karbohidrat yaitu 75-80%. Option A, makan sering dengan porsi kecil. Hal ini bertujuan agar ibu tetap dapat mencukupi kebutuhan nutrisinya. Karena jika ibu makan dalam porsi besar, hanya akan membuat ibu bertambah mual. B. Menghindari makanan yang terasa pedas. Mengkonsumsi makanan yang terasa pedas akan mengakibatkan terjadinya kontraksi atau meningkatkan jumlah pelepasan hormon prostaglandin. Akibat meningkatnya pelepasan hormon tersebut mengakibatkan adanya dorongan pada otot-otot halus dan menimbulkan kontraksi. Mengkonsumsi makanan yang pedas juga dapat menyebabkan mual. C. Mengkonsumsi makanan rendah lemak kurang dari atau sama dengan 10%. Makanan manis dan tinggi lemak dapat memicu mual. Selain itu, makanan yang tinggi lemak membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup sulit untuk dicerna tubuh, sehingga tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan tinggi lemak seperti makanan yang digoreng pada saat mual. D. Mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C. Pada ibu hamil, vitamin C berperan penting dalam mendukung kesehatan ibu dan janin serta perkembangan janin dalam kandungan. Ibu hamil dan bayi memerlukan vitamin C untuk melindungi dan menjaga kesehatan sel tubuhnya serta pembentukan kolagen di dalam tulang, otot, kulit, dan pembuluh darah. Vitamin C memiliki sifat antioksidan yang penting untuk menangkal efek radikal bebas, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, dan mempercepat proses penyembuhan luka. Selain itu, manfaat vitamin C bagi ibu hamil dan janin itu yang pertama ada membantu penyerapan zat besi, yang kedua menurunkan risiko diabetes gestasional, tiga mengurangi risiko preeklamsi, dan yang keempat mendukung pertumbuhan bayi. Yang E, menganjurkan makanan tinggi karbohidrat yaitu 80%. Makanan tinggi karbohidrat dan protein dapat menurunkan rasa mual dan muntah seperti roti, biskuit, kacang-kacangan, dan susu. Jadi, berdasarkan kasus tersebut, pada hasil anamnesis didapatkan ibu muntah setelah makan dan tidak nafsu makan karena terasa mual, sehingga penata laksanaan bidan yang paling tepat yakni A. Makan sering dalam porsi kecil agar kebutuhan nutrisi ibu tetap terpenuhi. Seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 dengan umur kehamilan 20 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mual dan muntah lebih dari 10 kali dalam 24 jam. Hasil anamnesis, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, merasa nyeri pada epigastrium, nafas berbau keton, tampak lemah. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU 2 jari di bawah pusat, BB sekarang 53 kg, dari BB sebelumnya 57 kg, dan tinggi badan 156 cm. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gastroenteritis, B. Morning sickness, C. Salivasi gravidarum, D. Emesis gravidarum, E. Hyperemesis gravidarum. Option A. Gastroenteritis. Gastroenteritis adalah infeksi usus yang ditandai dengan diare, kram, mual, muntah, dan demam. Selain muntah dan diare, penderita gastroenteritis atau flu perut juga berisiko mengalami gejala tambahan berupa demam atau menggigil, sakit kepala, muntah, tidak nafsu makan, sakit perut, dan nyeri otot dan sendi, sehingga option A bukan merupakan jawaban yang benar. B. Morning sickness. Morning sickness atau emesis gravidarum adalah mual dan muntah yang terjadi dalam kehamilan, biasanya hanya pada saat bangun tidur. Gejala ini biasanya timbul di pagi hari dengan frekuensi yang akan menurun setiap harinya, seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Kondisi ini tidak hanya terjadi pada pagi hari, tetapi juga pada siang, sore, ataupun malam hari.
sehingga D bukan merupakan jawaban yang benar. C. Salivasi gravidarum. Salivasi gravidarum juga bukan merupakan jawaban yang benar, karena salivasi gravidarum merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh peningkatan keasaman pada mulut atau peningkatan enzim tialin, serta peningkatan stimulasi kelenjar air ludah, sehingga peningkatan sekresi air ludah yang berlebih. Pada wanita hamil yang mengalami hipersalivasi, biasanya juga mengalami gejala mual muntah. Kondisi ini merupakan suatu hal yang saling berhubungan. Tidak hanya peningkatan salivasi intensif menyebabkan mual muntah, tetapi juga keinginan ibu dalam menghindari mual muntah dapat menyebabkan ibu hamil menelan sedikit air ludah, sehingga meningkatkan volume atau produksi saliva dalam mulut. D. Emesis gravidarum. Emesis gravidarum atau morning sickness, gejala yang wajar atau sering terjadi pada kehamilan pada trimester pertama. Mual bisa terjadi pada pagi hari, tetapi ada juga yang timbul pada saat malam hari. Gejala ini biasanya terjadi 6 minggu setelah hari pertama hari terakhir dan berlangsung kurang lebih dari 10 minggu, di mana tanda dan gejala hiperemesis gravidarum berupa yang pertama, rasa mual, bahkan sampai muntah. Yang kedua itu mual dan muntah terjadi 1-2 kali sehari, biasanya terjadi pagi hari tetapi dapat pula terjadi pada malam hari. Kemudian nafsu makan berkurang, kemudian ibu merasa mudah lelah dan emosi yang cenderung tidak stabil. Namun diagnosis ini atau emesis gravidarum bukan merupakan jawaban yang tepat. E. Hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah keluhan mual muntah yang berat lebih dari 10 kali dalam sehari dalam masa kehamilan yang dapat menyebabkan kekurangan cairan, penurunan berat badan atau gangguan elektrolit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan membahayakan janin dalam kandungan. Di mana tanda dan gejala hiperemesis gravidarum itu yang pertama, muntah yang berlangsung terus-menerus, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, kulit dehidrasi atau tonus lemah, nyeri daerah epigastrium, tekanan darah turun dan nadi meningkat, lidah kering, mata cekung, dan nafas berbau aseton, sehingga diagnosa yang tepat pada kasus tersebut yaitu option E. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1 P0 A0, umur kehamilan 8 minggu, datang ke PMB dengan keluhan merasakan mual dan muntah dengan intensitas 1-2 kali sehari pada pagi hari dan kadang di malam hari. Hasil anamnesis, nafsu makan ibu menurun, mudah lelah, emosi yang cenderung tidak stabil. Hasil pemeriksaan, keadaan umum komposmetis, BB 59 kg, tinggi badan 160 cm, tekanan darah 120/70 mmHg, suhu 36,6 derajat Celcius, pernafasan 22 kali per menit, nadi 82 kali per menit. Apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Gastritis, B. Gastroenteritis, C. Salivasi gravidarum, D. Emesis gravidarum, E. Hiperemesis gravidarum. A. Gastritis. Gastritis adalah suatu keadaan peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang bersifat absolut, kronis, difus, atau lokal. Salah satu penyebab dari gastritis adalah infeksi dari bakteri Helicobacter pylori dan merupakan satu-satunya bakteri yang hidup di lambung. Jadi gastritis bukan merupakan jawaban yang benar. B. Gastroenteritis. Gastroenteritis adalah infeksi usus yang ditandai dengan diare, kram, mual, muntah, dan demam. Di mana tanda dan gejala gastroenteritis itu adalah demam dan menggigil, sakit kepala, mual, tidak nafsu makan, sakit perut, nyeri otot, dan sendi. Jadi gastroenteritis bukan merupakan jawaban yang benar. C. Salivasi gravidarum. Salivasi yaitu pengeluaran air liur yang mana terjadi pada awal kehamilan. Salivasi gravidarum adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh peningkatan keasaman pada mulut atau peningkatan enzim tialin serta peningkatan stimulasi kelenjar air ludah sehingga meningkatkan sekresi air ludah yang berlebihan. Wanita hamil yang mengalami hipersalivasi biasanya juga mengalami gejala mual muntah. Namun, salivasi gravidarum bukan merupakan jawaban yang tepat. D. Emesis gravidarum. Emesis gravidarum adalah gejala mual yang biasa disertai dengan muntah yang terjadi pada awal kehamilan, di mana tanda dan gejala emesis gravidarum yang pertama itu rasa mual bahkan sampai muntah, yang kedua itu
Mual dan muntah terjadi 1-2 kali sehari. Biasanya terjadi di pagi hari, tetapi dapat pula terjadi setiap saat. Kemudian nafsu makan berkurang, dan mudah lelah dan emosi yang cenderung tidak stabil. Seperti pada kasus diketahui bahwa ibu datang dengan keluhan merasa mual dengan intensitas 1-2 kali sehari pada pagi dan juga terjadi pada malam hari, sehingga diagnosis yang tepat pada kasus tersebut adalah D. emesis gravidarum. Yang terakhir E. hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah keluhan mual dan muntah hebat lebih dari 10 kali sehari dalam masa kehamilan yang dapat menyebabkan kekurangan cairan, penurunan berat badan, atau gangguan elektrolit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan membahayakan janin dalam kandungan, sehingga hiperemesis gravidarum bukan merupakan jawaban yang benar.